prosesi pemberkatan nikah Raymond dan Delia. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara dengan hormat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut mempelai berdua beserta dengan keluarga. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatunya. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih. Raymond, Robi, Rivaldi, dengan Delia Prestiani. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan, bekali juga mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka membangun rumah tangga sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini sepenuhnya bagi kemuliaan-Mu, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan setiap kita yang hadir. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidup
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kami alami sampai hari ini. Dalam hidupku, terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia khususnya bagi Raymond Robi Rivaldi dengan Delia Frestiani. Anda berdua hari ini bahagia? Tadi malam bisa tidur enggak? Wah, tidak bisa tidur ya. Karena hari ini hari spesial bagi Anda berdua. Hari ini merupakan langkah awal dari satu kehidupan baru. Maka kalau Anda berdua nanti menerima ucapan dari mereka yang hadir, baik nanti dalam pestamu selalu mereka memberikan ucapan selamat menempuh hidup baru. Ya, mulai hari ini ke depan Anda mulai menempuh hidup baru dan juga identitasnya juga berubah. Tadinya KTP-nya tidak kawin, berikutnya akan berubah. Ya. Sudah dikasih Tuhan, pernikahan adalah satu hal yang sangat penting, amat penting dalam hidup kita. Kita semua yang ada di tempat ini, Anda bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas dari kehidupan rumah tanggamu. Baik Anda sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, Anda bahagia atau tidak bahagia, enggak terlepas dari rumah tangga kalian. Kalau rumah tangganya rukun, harmonis, sekalipun mungkin menghadapi badai masalah ekonomi, keuangan, mungkin juga masalah pekerjaan, masalah kesehatan, tapi kalau mereka bangun rukun, harmonis, mereka akan menghadapi itu dengan tetap bahagia. Tapi saudara sekalian, sekalipun tidak ada badai yang berat saudara, tetapi kalau tidak rukun, maka rumah tangganya bagaikan neraka. Jadi hari ini mempelai berdua, ke depanmu, masa depanmu, kehidupan rumah tanggamu, apakah seperti Taman Eden? Pada saat Tuhan menciptakan pernikahan pertama adalah di Taman Eden, atau rumah tangga itu bagaikan neraka, saudara. Jadi kalau rumah tangga tidak dibangun dengan baik, tidak bahagia, itu penderitaan yang berkepanjangan. Jadi berkepanjangan dan sangat menyakitkan. Tapi tidak ada yang lebih indah daripada kehidupan rumah tangga itu sendiri. Saudara, Tuhan yang menciptakan pernikahan, segala yang Tuhan ciptakan adalah untuk kebahagiaan umat manusia.
Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu berbahagia. Bahkan ada yang pernikahan berakhir dengan sebuah perceraian. Akhirnya sebuah penderitaan. Tapi kalau kita ingin hidup bahagia, kita mesti hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Allah yang menciptakan. Allah ketika menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Dan Allah menciptakan penolong. Dan firman Tuhan berkata berdua menjadi lebih baik. Mestinya mempelai berdua ke depannya menjadi lebih baik. Lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab, lebih dewasa. Tapi sekali lagi tidak semua pernikahan itu berjalan dengan bahagia. Kalau sampai ada sebuah pernikahan tidak bahagia, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, pasti bahagia. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, pasti bahagia. Pasti rukun dan bahagia. Sudah dikasih Tuhan, khususnya mempelai berdua, panggilan akrabnya ini Raymond atau Robinya, Raymond dan Delia. Raymond, saat engkau pada masa pacaran, apakah engkau berdoa, Tuhan apakah Delia ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Delia, apakah engkau sungguh-sungguh berdoa, Tuhan apakah Raymond ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan mendengarkan doamu, Tuhan menjawab doamu, orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa. Pemberian Tuhan yang terbaik. Tuhan memberikan jodoh paling tepat. Itu adalah dasar bagi Anda nanti bangun rumah tangga. Ketika engkau masuk dalam kehidupan rumah tangga, akan menghadapi kenyataan-kenyataan. Masalah-masalah yang bisa terjadi di luar daripada pribadi masing-masing. Tapi bisa muncul juga masalah itu dari diri masing-masing. Ya, bisa jadi setelah menikah ternyata pasanganku tidak seperti yang aku harapkan. Banyak hal-hal yang mungkin Anda tidak sukai dari dia. Tapi karena Anda berdua sudah berdoa, Anda tetap percaya Tuhan tidak salah memberikan. Dia adalah yang terbaik. Tuhan memberikan pasangan yang paling tepat. Sehingga itu membuat kehidupan rumah tanggamu akan tetap kokoh. Dan akan tetap terus ada dalam anugerah berkat Tuhan. Yang nomor satu, harus yakin Tuhan sudah memberikan jodoh yang terbaik. Saat ini juga saya ajak Anda berdua sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau sungguh-sungguh firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi hendak mencurahkan kekuatannya, anugerahnya, berkatnya kepada orang yang bersungguh hati. Ketika Anda sungguh-sungguh Tuhan berkati pernikahanku, maka Tuhan memberkati pernikahan Anda berdua. Dan kalian berdua menikah tentu inginnya hidup bahagia kan? Orang menikah kan bukan mau cari masalah. Tapi ternyata setelah menikah ya banyak masalah. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, pasti rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Sudah satu kerinduan dari gereja, setiap jemaat yang menikah, yang diberkati, kerinduan dari gereja adalah biar rumah tangga mereka bahagia dan harmonis. Maka di gereja ada bimbingan pranikah membekali mereka yang akan menikah. Ada konseling pranikah dan juga ada pemberkatan nikah. Tujuannya supaya mereka sungguh-sungguh bisa membangun rumah tangga yang bahagia dan mempermuliakan nama Tuhan. Pernikahan adalah anugerah dari Tuhan tapi juga sebuah tanggung jawab dari Tuhan. Jadi kepada mempelai berdua, dimanapun kau berada, ketika kau membangun sesuai firman Tuhan, sehingga menjadi rumah tangga yang rukun harmonis, sehingga RT RW di mana kau berada, mereka akan juga melihat dan berbahagia. Dan mereka bisa berkata, ini pasti rumah tangga orang Kristen. Saudara, standar pernikahan Kristen ada standar ilahi. Satu laki, satu wanita. Dan diikat di dalam kasih.
Itu standar dari kehidupan rumah tangga Kristen. Bukan rumahnya ada gambar salibnya, tapi dari kehidupan rumah tangga itu. Dan sehingga kalian juga dimanapun kalian berada, dimana engkau bekerja, engkau bergaul. Tanpa pakai aksesoris agamawi, tapi orang sudah tahu kamu orang Kristen. Karena dimanapun kita jadi suratan terbuka. Nah, mempelai berdua, Anda berdua ingin bahagia? Dari gereja juga rindu supaya mempelai berdua sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan bagi mempelai berdua, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan. Bukan ditaruh di lemari buku menjadi salah satu koleksi bukumu. Tapi yang terlebih penting adalah dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Pada saat kita melakukan menjalani kebenaran firman Tuhan, maka sebenarnya kita ada berjalan di dalam perlindungan, berjalan dalam penyertaan Tuhan, dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupanmu dan membuat segala sesuatu indah dan membuat segala sesuatu menjadi baik. Kuncinya adalah kalau kita hidup berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua mengawali hidup rumah tanggamu dengan firman Tuhan. Silakan dibuka Ulangan pasal 28 ini. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan menjadi bagianmu jikalau engkau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Saudara, jadi tidak peduli engkau di kota besar, kota kecil ataupun di desa. Tapi yang penting engkau disertai dengan Tuhan. Ketika engkau disertai Tuhan, maka Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau mempelai berdua ingin hidup bahagia, berjalan sesuai firman Tuhan. Keluar masukmu Tuhan lindungi. Dan Tuhan membukakan pintu berkat, sehingga engkau tidak kekurangan. Kau tidak minta pinjaman, tapi bisa memberi pinjaman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita ini? Dan Tuhan memberikan peringatan pada kita sekalian. Di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Tuhan mengingatkan pada Yosua ketika Yosua ini dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian, menggantikan Musa. Dan Tuhan memberikan perintah, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi saudara, kalau kita ingin hidup kita berhasil, rumah tangga kita berhasil, usaha kita berhasil, keuangan kita berhasil, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan, mengucapkan. Jadi mempelai berdua kalau baca firman Tuhan bukan dalam hati, terus juga bukan baca kilat. Berjanji sama Tuhan, Tuhan aku akan setia, aku akan baca setiap hari 3-5 pasal. Terus saudara bacanya, baca kilat saudara atau baca sesaat, gak ada artinya. Tapi ketika engkau baca Alkitab, ketika engkau baca firman Tuhan dengan iman, dengan percaya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudara, kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak bisa mendengar suara Allah. Tetapi Tuhan menyatakan hadiratnya melalui buah ciptaannya. Ketika kita melihat ciptaan Tuhan, alam semesta itu, maka kita nyadari ada Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Ajaib saudara, ya. Ciptaan Tuhan itu tidak terbatas. Dunia semakin maju, saya semakin kagum karya Tuhan yang luar biasa. Sudah bumi yang kita tempati, berputar 24 jam, tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Berputar, bayangkan, piye kok iso berputar sendiri ya. Lalu mengintari matahari 365 hari lebih sedikit. Bergerak seperti itu. Lalu kita sendiri sudah manusia. Dunia sekarang ada 7 miliar manusia lebih. Tapi sidik jarinya pun tidak ada yang sama. Bola matanya tidak ada yang sama.
Tapi kalau produk manusia saudara, misalnya saudara sekalian, smartphone seri ini ribuan, puluhan ribu, sama persis. Tapi ciptaan Tuhan tidak ada yang sama. Dan ciptaan Tuhan selalu menggambarkan keberadaannya, pribadinya. Terlebih lagi manusia saudara. Saudara, ketika engkau nyadari, Tuhan menciptakan kita itu sebagai pemenang. Dunia kan begitu maju, saya lihat di media saudara sekalian. Jadi kalau seorang pria melepaskan sperma, itu jumlahnya sperma jutaan. Jutaan saudara sekalian. Sekali melepaskan jutaan. Bayangkan saudara dalam jumlah yang hanya berapa cc, tapi jutaan. Dan sperma hanya bisa kita lihat di bawah mikroskop diperbesar sekian kali, ratusan kali lipat. Nah, saya pernah lihat saudara ya, karena sebelah saya, waktu saya di rumah lama, sebelah saya laborat, kenal sama yang kerja di situ, karyawan di situ, suatu saat dia periksa sperma, tahu saya, sini, tak tunjuki sperma, saya lihat saudara ya. Sebenarnya seperti getuket saudara sekalian, ya bergerak begitu. Lalu dia berkata ini spermanya lemah, lalu jumlahnya sedikit, makanya tidak punya anak, sulit mempunyai anak. Karena ini seperti itu. Terus saya bayangkan saudara, dari jutaan hanya satu pemenangnya, yaitu saya dan saudara. Saudara adalah pemenang. Di antara sekian juta, Anda jadi pemenang. Dan Tuhan ciptakan caranya seperti itu. Binatang, tumbuh-tumbuhan sama. Maka ada putik, ada serbuk, dan sebagainya. Yang membuai hanya satu. Dialah yang pemenang. Allah itu pemenang saudara. Tuhan begitu mengasihi kita saudara. Lalu apa yang Tuhan perintahkan? Silakan dibuka di pita yang hitam itu. Ya, dari bawah. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Satu hari Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi. Orang Farisi, orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Orang yang belajar tentang Allah. Maka mereka sengaja bertanya kepada Tuhan. Dari hukum-hukum yang Allah berikan ada 10 hukum Taurat, mana yang paling penting? Dan kalau Tuhan menjawab salah satu, maka mereka akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Tapi jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudah dari hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab begitu banyak. Kalau diringkas hanya 2 hukum ini saja. Yang pertama dan yang utama hubungan kita dengan Tuhan, vertikal ini. Hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Kualitas hati, sikap hati kita kepada Tuhan. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar memiliki hati yang takut akan Tuhan? Yang kedua adalah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Saudara, yang pertama, Raymond dan Delia. Bahkan kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bagaimana kualitas sikap hatimu? Apakah sungguh takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang tahu. Orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha hadir, Tuhan maha kuasa. Kalau orang masih tetap, saudara sekalian, sudah tahu itu dosa, selingkuh tetap selingkuh saudara, dia berusaha supaya seisi rumah tidak ada yang tahu, orang lain tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kalau dia nekat, artinya dia tidak takut akan Tuhan. Sudah jelas kalau korupsi itu adalah dosa, menipu itu dosa. Berusaha dengan berbagai cara supaya tidak ketahuan, memang tidak ketahuan. Berhasil dia bisa berbuat sampai tidak ketahuan. Tapi kalau dia sadar, memang orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan kalau dia takut akan Tuhan, dia tidak melakukannya. Kuncinya itu dulu saudara, hubunganmu dengan Tuhan, kualitas ibadahmu seperti apa.
Banyak orang beribadah saudara. Tapi apakah benar-benar dia cari Tuhan? Belum tentu saudara. Ke gereja mungkin punya pikiran yang lain. Ada tujuan yang lain. Tapi Tuhan tahu saudara, apa sikap hati kita. Tuhan lihat hati kita saudara. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan, kesadaran kita seperti apa. Nomor satu, yang utama. Maka bagi mempelai berdoa, jangan lupa bangun misbah, cari Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Dan jadikan Alkitab adalah sumber kebenaran. Bukan kata orang, bukan kata dunia itu seperti apa. Tapi apa kata firman Tuhan adalah kebenaran. Demikian juga firman Tuhan dalam pernikahan, saudara. Rancangan Tuhan dari semula pernikahan. Ada satu laki, satu wanita. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama Adam, Tuhan sendiri berfirman tidak baik manusia sendirian. Lalu Tuhan memberikan penolong. Berapa penolong yang Tuhan ciptakan, Raymond? Berapa? Satu. Tuhan mengambil sebuah tulang rusuk dari Adam. Satu. Jadikan penolong. Dan kemudian Tuhan memberkati mereka. Supaya mereka beranak cucu. Tetapi karena dosa manusia, maka semua rancangan Tuhan jadi rusak. Rancangan Tuhan semula adalah satu laki, satu wanita. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak jauh dari beberapa bab saja. Dari Kejadian pasal 6 sudah terjadi. Mereka menikah, mereka kawin sesuka-sukanya. Muncul namanya poligami, poliandri. Suami punya istri lebih dari satu. Wanita punya suami lebih dari satu. Suami punya istri lebih dari satu dan sebagainya. Sudah tidak sama, saudara. Semua yang di luar rencana Tuhan tidak membawa kebahagiaan. Sudah pasti tidak membawa kebahagiaan. Semua yang di luar rencana Tuhan tidak membawa kebahagiaan. Kalau mau jujur, seorang istri pasti gak ingin dimadu. Tidak ada ya. Kalau mau jujur, gak ada. Dan juga tidak ada anak yang bangga. Kalau bapaknya kawin lagi, kalau ibunya masih ada. Tidak bangga juga, saudara. Tidak akan cerita-cerita. Ketika bapaknya mau menikah langsung cerita sama teman-teman. Bapakku hebat, mau nikah lagi. Enggak, saudara. Lalu mertua manapun, saudara. Sebenarnya tidak rela kalau anaknya dimadu. Kalau jujur, tidak rela. Karena itu bukan rencana Tuhan. Bukan rancangan Tuhan. Lalu saudara juga pernikahan karena akibat dosa. Terjadi perceraian. Perceraian juga merupakan kebencian dari Tuhan. Tuhan tidak ingin. Dan firman Tuhan berkata apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Sudah perceraian itu merusak ya saudara. Apa yang Tuhan anugerahkan itu menjadi bekas. Hari ini dua keluarga jadi besanan. Jadi besanan. Tapi kalau terjadi perceraian saudara, jadi bekas besan. Kalau sudah jadi bekas besan, ketemu aja enggak mau saudara. Menghindar. Lalu saudara terjadi apa? Bekas mertua, bekas mantu, bekas semua. Bekas buju. Semua jadi bekas. Jangan membuat anugerah Tuhan menjadi sebuah bekas. Tuhan yang mengawali, biarlah Tuhan yang mengakhiri. Jangan di tengah jalan diakhiri dengan surat cerai. Itu membawa penderitaan. Lalu bukan suami istri, tapi sampai anaknya saudara. Terlebih lagi ketika anak itu masih kecil. Dia dipaksa pilih bapak atau ibu, bukan pilihan. Itu sudah merobek hati anak sejak kecil. Maka Tuhan berkata, aku benci perceraian. Itu pekerjaan iblis saudara. Kalau Tuhan menyatukan, iblis berusaha menceraikan. Maka kembali mesti pada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan.
Kalau kita ingin bahagia, pasti hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Pasti bahagia. Dan itu juga membuat seisi rumah, anak-anak juga bahagia. Mempelai berdua, masa kecilmu bahagia atau tidak bahagia, tergantung rumah tangga orang tuanya. Kalau rumah tangga orang tuanya rukun, harmonis, perhatian pada anak-anak, masa kecilnya bahagia. Demikian juga mempelai berdua. Besok anak-anakmu bahagia atau tidak bahagia, tergantung kalian bagaimana membangun rumah tangga. Kalau kalian membangun rumah tangga rukun, harmonis, dan perhatian pada anak-anak, masa kecilnya bahagia. Seperti Anda berdua, setelah dewasa Anda akan keluar dari rumah tangga orang tuamu. Bangun rumah tangga sendiri. Jadi satu rumah tangga yang baru. Kan kalau engkau bangun sesuai firman Tuhan, pasti bahagia. Nomor satu, jadikan kebenaran firman Tuhan itu sumber. Jadikan pusat kebenaran. Apa kata Alkitab? Itu kebenaran. Itu membuat engkau bahagia. Yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kasihlah samamu. Raymond dan Delia. Siapa sama kita? Siapa sesamamu? Pantuk tok ning ra metu suarane piye? Siapa sesamamu? Semua orang. Semua orang. Sesamamu. Jadi orang Kristen tidak boleh punya kebencian. Nah, bagaimana dengan orang yang menyakiti, menfitnah, merugikan, menipu? Tuhan berkata, ampuni dia, berkati dia. Saudara, semua yang Tuhan perintahkan sebenarnya untuk kebahagiaan kita sendiri. Tapi saya prihatin saudara. Banyak orang yang mengajarkan anak-anak dari anak-anak saudara untuk membenci. Sudah ditaburi benih kebencian. Saudara nyadari ya, benih kebencian itu benih dari setan, dari neraka. Di neraka itu adanya kebencian, tidak ada kasih. Tapi di surga itu kasih, tidak ada kebencian. Jadi mesti ngajarkan kepada anak sejak dari awal. Mengasihi. Yang nomor satu, kasihlah Tuhan Allahmu. Yang kedua, diajari kasihlah samamu. Seperti dirimu sendiri. Jadi benih apa yang kau taburkan? Nanti itu bertumbuh saudara. Kalau menaburkan kasih akan terus bertumbuh, bisa mengasihi. Dan mengasihi banyak orang sesama. Tapi kalau menanamkan kebencian, membenci satu golongan bisa membenci berbagai hal saudara sekalian. Jadi mempelai berdua, firman Tuhan berkata, di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kita harus nyadari, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Tapi Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara adalah orang-orang berdosa. Semua manusia. Mulai dari Adam, manusia yang pertama, sampai nanti manusia terakhir. Semua sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada satupun yang benar. Dan upah dosa adalah kematian dan masuk neraka. Maka semua manusia mengalami yang namanya kematian. Maka demikian juga nabi-nabi, murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul sama. Mereka juga orang berdosa. Dan mereka juga mati, saudara. Tapi kasih Tuhan yang begitu besar. Allah sendiri, atas kehendaknya sendiri, dia rela jadi manusia. Dia datang ke dalam dunia dengan satu tujuan, menebus dosa kita. Satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa adalah Yesus Kristus. Karena dia bukan benih dari dunia ini, bukan benih dari laki-laki. Semua yang benih dari laki-laki sudah bawa tabiat dosa. Jadi sperma dari seorang laki-laki itu sudah bawa tabiat dosa. Ya, saya buktikan ya. Sudah mempelai berdua, Raymond dan Delia. Hukum yang kelima, hormatilah ayah ibumu. Hormatilah orang tuamu. Raymond, jujur, pernah kurang ajar sama bapak ibu?
Pernah berontak sama orang tua? Pernah. Delia, pernah kurang ajar? Pernah berontak? Sering. Sudah, saya tanya, siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Siapa yang ngajari kamu berontak? Ada yang ngajari? Tidak ada. Besok anakmu ya gitu. Gak usah kamu ajari. Nanti kurang ajar sendiri bagi kamu. Karena apa yang dikatakan Alkitab itu benar. Semua yang lahir dari benih laki-laki sudah bawa tabiat dosa. Bahkan saat dikandung pun kita tidak tahu. Tapi benih itu sudah berbuat dosa. Bisa saja memberontak, cuma kita tidak tahu. Tuhan yang tahu, saudara. Tabiat dosa sudah ada. Hukum yang ke-9, jangan berdusta. Raymond dan Delia, kalian pacaran berapa lama? 10 tahun. Saya bertanya ya, jujur 10 tahun pacaran. Raymond pernah bohong sama Delia? Pernah, Pak. Pernah. Delia pernah? Pernah. Pernah. Kalian kawin pembohong loh. Wah, orang yang bohong ya bohong gitu. Saudara dikasih tahu. Ya saya mau tanya, yang jadi suami istri, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut lagi. Ada yang berani berkata, aku jadi suami, tidak pernah bohong sama istri. Ada yang jadi istri yang berani berkata, aku gak pernah bohong sama suami. Itu baru satu orang yang hidup bersama-sama. Tidak bisa. Maka kita berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa itu kematian. Tapi Allah mengasihi saya dan saudara. Yesus datang menebus kita. Dia bayar dengan darah dan nyawanya. Sehingga ketika Raymond dan Delia, ketika engkau bertobat, percaya pada Yesus, kau dibeli dengan harga yang sangat amat mahal. Dengan darah dan nyawa Yesus. Sehingga engkau menjadi milik Tuhan. Kau menjadi umatnya. Kau menjadi anaknya. Dan Alkitab berkata, sejak saat itu engkau berharga di mataku. Kau biji mataku. Kenapa? Karena dibeli dengan harga yang mahal. Mereka yang tidak percaya, mereka bukan milik Tuhan. Mereka belum berharga, belum dibeli. Kalau sudah membeli sesuatu yang sangat berharga, menjadi milikmu, kamu masih mengasihi. Beda. Sama-sama itu ya. Misalnya cincinmu di tangan ini, dengan cincin yang di toko, ya tetap ini milik saya. Karena ini saya beli dengan harga yang mahal. Yang itu bukan milik saya. Sudah Yesus Allah membeli, menebus dosa kita. Yang menjadi milik Tuhan. Dan ketika kita menjadi miliknya, maka Tuhan sudah juga menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan kekekalan sudah Tuhan sediakan. Beda, nasibnya beda, nasibnya beda. Orang percaya dan tidak percaya beda dan beda sekali. Percaya menjadi miliknya Tuhan. Tidak percaya belum miliknya Tuhan. Anda berjuang sendiri. Berusaha untuk jadi miliknya. Dengan segala perbuatan baik, amal, kesalehan, kebajikan, kebaikan. Apakah kita bisa menyenangkan Tuhan? Kalau mau jujur, semua yang ada pada kita, semuanya datang pada Tuhan. Maka di surga itu sebenarnya tidak ada yang sombong-sombongan, saudara. Yang di surga yang diselamatkan adalah mereka yang jadi milik Tuhan. Yang sudah dibeli. Jadi mereka diselamatkan, mereka hanya berkata karena anugerahnya, karena kasih Tuhan. Kalau karena perbuatan nanti jor-joran, oh lah aku masuk surga, dulu aku buat rumah ibadah. Aku dulu bisa masuk surga karena aku buat sembako, ada bencana aku kasih sembako banyak. Wah, aku bisa masuk surga karena aku hidup saleh. Wah, aku melakukan ibadah terus dan sebagainya bisa jadi seperti itu, saudara. Tapi di surganya satu, semua karena anugerahnya, semua karena kasih karunia. Aku selamat karena Tuhan. Aku diselamatkan karena anugerahnya, karena kasih Tuhan. Maka Tuhan juga begitu menghendaki hidup kita
ada di dalam kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dalam kasih Tuhan. Maka firman Tuhan juga berkata di dalam Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasihnya Tuhan, bukan kasih manusia, tapi kasih Allah. Sudah hanya kita bisa mengerti ketika kita minta kepada Tuhan, berikan aku pencerahan, berikan aku pengertian. Pakai otak kita, tidak bisa saudara. Otak manusia terbatas. Tuhan memberikan prinsip bagaimana membangun rumah tangga ya supaya bahagia. Delia, setelah kamu jadi istri, yang penting kan gitu. Bukan hanya saat pemberkatan sama pesta, itu cuma 1 hari. Tapi kehidupanmu yang sesungguhnya adalah setelah itu kau hidup benar-benar membangun rumah tangga bersama-sama. Pernikahan adalah sebuah perjalanan yang dimulai hari ini. Lebaran pertamamu, akte pemberkatan, lalu disambung akte catatan sipil. Kemudian Tuhan memberikan hari-hari bersama, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Menjadi tua bersama-sama. Makin tua, makin jelek. Tapi jeleknya bareng-bareng. Ya saudara ya, makin lemah bareng-bareng. Ya, Delia, setelah jadi istri, apa yang kau lakukan untuk Raymond suamimu? Melayani suami. Terus apa lagi? Menghormati suami. Ya, apa yang kau lakukan untuk suamimu? Kira-kira Raymond bahagia apa enggak? Bahagia. Bahagia, harus gitu. Kamu dapat aku, kau bahagia. Maka engkau akan berjuang untuk kebahagiaan suamimu. Engkau akan jadi istri yang mendukung suamimu. Engkau akan terus berjuang. Aku ingin suamiku berhasil. Aku ingin melihat suamiku bahagia. Sudah orang yang egois gak bisa bahagia. Susah bahagia. Kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia berkata, aku mempelai pria dan jemaat ada mempelai wanita. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Delia, ketika engkau jadi istri, aku jadi istri, aku melayani suamiku. Aku melayani kebutuhannya. Dan seperti Yesus, aku datang mengasihi terlebih dahulu. Demikian juga jadilah orang yang mengasihi. Jangan minta dikasih, jangan minta dilayani. Itu susah bahagia. Orang egois susah bahagia. Tapi kalau engkau memberi, kau bahagia. Karena Allah seperti itu. Memberikan teladan bagi kita. Raymond, bahagia kamu punya istri Delia. Siap melayani kamu. Lalu apa yang kau lakukan untuk Delia, istrimu? Membahagiakan Delia. Bukti engkau membahagiakannya apa? Banyak sih Pak. Banyak sih Kak. Oh banyak. Yang pokok tanggung jawab seorang suami apa? Tanggung jawab kepala rumah tangga apa? Menafkahi. Nah, cari nafkah. Ya. Raymond sudah kerja? Sudah. Sudah dapat hasil? Sudah. Nah, berapa sih yang kau berikan pada istri? Sebagian atau semua? Semua sih Pak. Wah semua. Iya. Delia, senang enggak dikasih semua itu? Sangat senang. Iya, salah satu pemicu masalah dalam rumah tangga adalah uang. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi kalau suami istri sama-sama kerja, uang itu jadi nomor satu di dalam rumah tanggamu. Maka hatimu ada di situ. Dan ketika engkau kelola bersama-sama, kalau sampai terjadi sesuatu, saudara sekalian, gak saling menyalahkan, mau dikerjakan bersama-sama. Mau nyalakan siapa? Itu paling bagus ada dikerjakan, salah satu pemicu. Dan Tuhan membandingkan dirinya itu bukan dengan setan, loh. Dengan mamon, dengan harta, dengan uang. Karena memang demikian, saudara. Dunia ini dikuasai uang. Anda punya uang, Anda bisa dapat apa saja yang kau inginkan.
Tapi di dalam dunia rohani, hanya di dalam Tuhan kau dapatkan segala sesuatunya. Kalau dunia saudara butuh uang, kamu pakai doa enggak dikasih. Saya beri aku nasi goreng di rumah makan, beri aku nasi goreng, aku tak sembayang sih ya, nanti kasih aku. Oh enggak, duitmu sih ya, kasih. Saudara. Uang. Jadi Tuhan membandingkan demikian. Maka uang itu harus dikuasai, dikendalikan. Suami istri kan uang bersama-sama, dikelola bersama-sama. Penting kalian berdua memulai catat semuanya. Pengeluaran semuanya, sampai parkir, sampai apapun ditulis semuanya. Nanti kamu tahu, oh hari ini habis berapa. Lalu sebulan kau akan ngerti jumlah yang kau keluarkan, yang kau butuhkan. Nanti kalau sudah kau catat selama 6 bulan, kau akan tahu, oh rata-rata tiap bulan itu kurang lebih sebesar ini. Anda bisa mengelola dengan baik. Salah satu untuk kita bisa berhasil dalam keuangan adalah dikelola dengan baik. Jangan, tak bayang kewe. Tidak bisa sudah. Ditulis, itu baru bisa ngerti persis apa yang, berapa besar pengeluaran kita, berapa pemasukan kita, apa yang harus kita lakukan. Salah satu. Uang itu bisa menjadikan satu, tapi uang itu juga bisa menjadi prahara. Ya, betul ya, kalau sudah warisan, saudara pun bisa jadi musuh gara-gara warisan. Maka kelola keuanganmu dengan baik. Ya. Ini orang tuanya Raymond, bapak ibunya Raymond, suami istri. Bisa berdiri sebentar Pak? Saling berhadapan. Sudah berapa tahun menikah Pak? Oh 31 tahun ya. 31 tahun. Kalau dikalikan 365 hari itu sudah 11.000 hari lebih. Tebelnya kisah hidup Bapak Ibu. Itu pertama diberikan pada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan pernikahan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Lalu juga diwariskan pada anak-anak. Saya tanya Raymond ya, jujur ya, Bapak Ibu ini rukun apa banyak ributnya? Gak usah dijawab. Paling tahu, besok demikian juga anakmu. Kamu di luar bisa pura-pura, tapi anakmu tahu bagaimana hidup kedua orang tuanya. Rukun atau bertengkar terus. Pak sudah 31 tahun. Saya ajak Riwi kembali supaya cinta kasih Bapak Ibu tumbuh kembali sudah 31 tahun. Dulu dijodohkan apa dapat sendiri Pak? Dapat sendiri. Masih ingat di mana ketemu pertama? Oh enggak ingat, Ibu ingat enggak? Loh, enggak ingat. Lalu mulai jatuh cinta, pendekatan masih ingat Pak? Enggak. Waduh, jangan dilupakan Pak. Kasih mula-mula itu adalah awal. Awal pertama mulai tertarik, terus membangun hubungan. Seperti peribahasa Jawa. Tresno jalaran soko kulino. Terus membangun. Itu yang mempertahankan hidup rumah tangga kita terus. Ketika kita mulai tawar, renungkan kembali, mah dulu kita gini. Itu bangun cinta. Tuhan selalu mengingatkan balik kepada kasih mula-mula. Supaya tidak mudah digoda yang lain. Mesti balik. Mengingat kembali, dulu pacaran yang gini ya makan, restorannya masih ada. Tempatnya masih ada. Masih ingat, oh di sini. Dan sebagainya. Sudah 31 tahun berjalan bersama. Kalau Bapak sampai hari ini tidak lepas pengorbanan istri. Ucapkan terima kasih sama istri Pak. Terima kasih. Iya, cuma itu aja Pak. Silakan Bu, ucapkan terima kasih juga sama Bapak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Silakan Pak, istrinya dicium. Iya. Loh, suami istri itu kalau nyium pasangannya itu sah dan sangat sah. Oh, pilek. Oh gitu. Iya ya. Wah, itu nyemponsori kon ciuman kok.
Iya, tempel pipi sama pipi enggak apa-apa. Iya. Silakan, Pak. Iya. Iya. Saudara, anak suka lihat orang tuanya rukun harmonis. Silakan duduk. Senang, Saudara. Kebahagiaan anak ada ketika melihat orang tuanya rukun harmonis. Mesra. Tapi ketika bapak marah dengan istri dengan keras, itu istri terluka, anak ikut terluka. Sama, ketika istri yang maki-maki suami, menghina suaminya, anak laki juga terluka. Jadi bukan pasangannya saja, tapi dampaknya kepada anak. Dibangun, maka firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita, harus dibangun dalam kasih. Sebuah perjalanan yang panjang, masih sisa berapa tahun, bangun lebih baik, sehingga kisah hidup rumah tangga jadi suatu kisah yang indah. Ini orang tuanya Delia, bisa berdiri sebentar? Saling berhadapan. Sudah berapa tahun Pak menikah? 30 tahun, 33 tahun. 33 tahun ya, sudah 33 tahun, yaitu hampir 12.000 hari hidup bersama-sama. Nah, Pak masih ingat ketemu pertama di mana? Dijodohkan apa atau dapat sendiri? Dapat sendiri. Oh, dapat sendiri. Ketemu di sekolah. Di sekolahan? Iya. Oh, teman sekolah? Enggak, Adik kelas? ini admin SMA 6, saya ngajar di SMA 5. Oh gitu. Jadi Bapak jadi guru, Dia dia guru ekstra. oh gitu. Iya. Nah, kok bisa kenal dia? Nah, sering liwat kok, sering liwat. Ayo, anaknya kan enggak ngerti toh, kenapa Bapak jadi itu. Nah, ternyata sering lewat. Karena dilihat terus, ini cewek dari mana ini? Ya. Terus kemudian dicari ya Pak rumahnya gitu. Enggak, ketemu di kantin. Oh ketemu di kantin, oh iya. Jadi makan di kantin itu diikuti ya. Ya. Terus mulai pendekatan. Jagongan. Iya. Ibu tertawa, Apa? mengingat. Nah, itu bangun kasih kembali. Ya, saya ajak membangun kembali kasih cinta. Oh pertama ketemu demikian. Ya. Dan menjalani tentu banyak hal-hal ya. Saya ingatkan saudara, pasangan kita kalau mau jujur, melakukan perbuatan baik jauh lebih banyak daripada kekurangannya, kesalahannya. Tapi saudara, seringkali kesalahan itulah yang lebih banyak dilihat. Tidak lihat apa yang sudah dilakukan itu saudara. Istri sudah berkorban melayani begitu banyak, mungkin ada hal-hal yang bisa mengecewakan. Tapi demikian juga suami yang kerja untuk mencari uang sekian demikian untuk memelihara, gak diperhatikan. Sebenarnya kalau mau jujur, pasangan kita itu melakukan banyak yang baik. Dan hal-hal yang mengecewakan mungkin tidak, hanya sedikit, tapi itu seringkali yang merusak. Jadi Pak, kalau sampai hari ini, sebagaimana adanya, karena ada istri. Ucapkan terima kasih sama istri. Terima kasih ya. Gitu aja Pak. Oke. Ada pesan lagi? Enggak. Oh iya. Silakan istri ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah mendampingi selama ini. Iya. Ibu bahagia ya. Saya mau tanya, Delia ya. Bapak mbak ibu galak mana? Galak mana? Oh sama galaknya? Wah. Demi kebaikan. Oh demi kebaikan. Nek jujur aja. Galak mana Bu? Galak ibu atau bapak? Di sisi galak ibu. Iya. Silakan Pak dicium istrinya. Iya. Silakan duduk. Iya saudara sekalian. Tapi saya lihat ibu ini masih seger. Sering dicium suami ya. Iya. Betul saudara ya. Belayan, kasih sayang itu jauh lebih daripada skincare. Ya, coba saja orang yang kayak sumpek, sakit hati lagi enggak enak sudah ke skincare bolak-balik sudah dirawat kayak yo resa menyenangkan, ya tetap karena dari dalamnya tidak bahagia. Tapi orang yang bahagia, orang yang gembira, wajah berseri-seri. Jadi kalau Raymond ingin
istrimu tetap cantik. Terus buatlah dia bahagia. Maka engkau melihat istrimu selalu menyenangkan dan bahagia. Buat suamimu bahagia. Kau akan melihat suamimu segar dan berjuang untuk keluarga. Kalau engkau lakukan, buat pasanganmu bahagia, pasti rumah tanggamu akan diberkati Tuhan. Prinsip yang kau lanjutkan di pita yang merah, istri tunduk pada suami. Ya, perintah Tuhan, istri tunduk pada suami seperti kepada Tuhan. Nilai tunduknya seorang istri seperti tunduknya kepada suami seperti kepada Tuhan. Dan ketika istri itu tunduk, dia menghargai, menghormati suaminya, maka dia bahagia. Dia bisa mesra, dia bisa bergairah, dia bisa melayani suaminya dengan baik. Tapi begitu seorang istri tidak lagi menghargai suaminya, tidak lagi kagum dengan suaminya, dia mulai merasa pandang rendah suaminya. Sejak saat itu dia tidak bahagia. Dan dia tidak bisa melayani dengan baik dan tidak mesra lagi. Kuncinya istri harus bangga dengan suaminya, tunduk pada suaminya. Prinsip yang kedua, suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, firman Tuhan berkata, suami yang mengasihi istri sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi kalau ada suami mukul istri sama dengan mukul apa? Mukul dirinya sendiri. Orang yang mukul diri sendiri orang apa? Wah, gue sing jawab lo ya. Jadi kalau kamu sampai mukul istri ya kamu bawa di rumah sakit apa itu. Di mata Tuhan suami istri itu seperti kepala dan tubuh. Saling melengkapi, saling membutuhkan, saling mengasihi. Sehingga rumah tangga bisa menjadi baik. Prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tuamu. Ketika engkau menghormati, walaupun orang tuamu ada kekurangan kelemahannya, tetapi ketika engkau tetap menghormati, maka panjang umur dan bahagia. Ketika Tuhan mengaruniakan anak, punya tanggung jawab, didik anakmu di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi, anak-anak yang mempermuliakan nama Tuhan. Kalau engkau tegakkan keempat prinsip ini, maka rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang kokoh dan diberkati dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Ada kelebihan, ada kekurangan, belajar melihat sisi yang baik. Dan di dalam pernikahan ada panggilan yang indah untuk Anda berdua. Buatlah orang yang kau cintai bahagia. Hendaklah kalian saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling menguatkan, saling menghibur, saling menasihati di dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan kesempatan kau hidup bersama-sama. Mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan. Pada saat kau membaca ikrar janji, biarlah dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Raymond Robi Rivaldi dengan Delia Prestiani, mereka saling berhadapan di hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan Roh Kudus mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Raymond Robi Rivaldi. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya. Delia, silakan bantu pegang tangannya. Saya, Raymond Robi Rivaldi, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Delia Prestiani yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa
Saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai mau memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Delia Prestiani. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Delia Prestiani, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Raymond Robi Rivaldi yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua dengan cinta kasih yang murni, yang tulus, dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Kristus. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Raymond, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai Delia dengan cinta kasih yang murni, yang tulus, dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Delia, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Raymond dengan cinta kasih yang murni, yang tulus, dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua, dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sendiri akan menyatukan kau dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Bukalah hatimu, seberapa engkau percaya sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya kepada Tuhan. Biar segala yang baik berkat Tuhan turun atas mereka berdua. Ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasihi, Raymond Robi Rivaldi dengan Delia Prestiani, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu.
Biarlah tanganmu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritasmu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, biarlah segala berkat-Mu turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Raymond Robbie Rivaldi dengan Delia Frestiani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Raymond Robbie Rivaldi, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Delia Frestiani, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan melalui hidupnya anggur yang manis mengadam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai serta kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah Engkau dimanapun Kau berada. Keluar masuk-Mu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Shekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Sejak hari ini kalian sudah menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan saling berhadapan. Silakan Raymond untuk membuka cadarnya. Kau sudah berhak untuk membuka cadar sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini dan seterusnya, kalian terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Termasuk kalau smartphone-nya di password, pasangannya harus tahu. Kalau mempunyai rekening masing-masing, hendaklah saling tahu. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Raymond, kau sudah jadi suami bagi Delia. Saya ajak Anda untuk menyatakan kepada kita semua yang hadir, ya. Dan ini direkam, ya. Jadi nyatakan kepada kita yang hadir bahwa Delia adalah istrimu. Istri saya Delia, Delia istri saya. Kalau tidak Delia, bukan istri saya. Mantap juga ya. Silakan sekarang Delia. Suami saya Raymond, Raymond suami saya. Kalau tidak
Silakan Delia pegang pundak suamimu dengan tangan dua, dan Raymond pegang pinggang istrimu. Raymond, Delia yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Demikian juga Delia, Raymond yang kau pegang pundaknya adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Biarlah kalian suka, senang dengan pasanganmu. Ketika engkau senang dengan pasanganmu, kau bahagia. Kau akan bahagia, senang dengan orangnya. Ya, silakan Raymond berikan ciuman yang manis kepada Delia, kening pipi kiri kanannya. Ya, berikan ciuman yang manis, keningnya. Sekarang ganti Delia mencium suami. Iya, iya keningnya. Iya. Bagaimana? Kalian senang? Nah, ya silakan dilakukan lagi. Silakan, mau ciuman lagi silakan. Iya. Iya, dengan penuh kasih sayang. Ya. Dari gereja akan memberikan akte Anda berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ya, bisa ditaruh dulu. Silakan mempelai hendak memberikan buah sulung untuk pemberkatan tidak ada biaya, tapi dianjurkan suami istri bersama-sama. Ya. Sama-sama memberikan buah sulung, benih yang kau tabur sebagai ucapan syukur akan menjadi benih yang diberkati Tuhan, dan Tuhan akan melipat gandakan. Silakan mempelai bersama-sama. Datangilah orang tuamu. Datangi orang tuanya Raymond terlebih dahulu. Raymond di hadapan Bapak. Silakan Raymond ucapkan terima kasih sama Bapak dan Ibu. Kalau engkau dibesarkan sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tua. Silakan. Mungkin batunya. Sebelumnya terima kasih banyak kepada orang tua saya, Bapak Ibu saya yang mau menerima kita dengan baik, Mas. Mau memberi restu yang sangat berharga bagi saya. Mau mendampingi saya sampai sekarang. Dan selalu membahagiakan saya. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak untuk orang tua saya.
saya berharap walaupun saya sudah menikah, saya sudah berumah tangga sendiri, tapi orang tua saya selalu ada buat saya dan diberikan kesehatan selalu, jadi bisa mendampingi saya sampai nanti saya punya cucu dan seterusnya. Sekali lagi terima kasih banyak, Mama, Papa. Terima kasih. Bapak, Papa atau Mama mau kasih nasihat, silakan. Terima kasih anakku. Pesannya Bapak, tetaplah saling menjaga dan bertanggung jawab satu sama lain sampai langgeng ya, Dak. Silakan mempelai sungkem pada orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya, menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Terima kasih sama orang tua. Dan silakan orang tua memberikan doa restu. Sederhana. Ya, silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua, orang tuanya dipeluk. Ya, Raymond, Bapak dipeluk. Ya, silakan Raymond kepada Mama, kepada Ibu. Ya. Silakan Raymond, Ibu dipeluk. Ya. Hati telah menderita, ajarilah kami rasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami rasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah. Silakan mempelai datang pada orang tuanya Delia. Agar kami dekat padamu. Silakan Delia di hadapan Mama, di hadapan Ibu, dan Raymond di hadapan Bapak. Ya, silakan ucapkan terima kasih Delia kepada orang tua. Untuk Bapak Ibu, terima kasih untuk selama ini sudah mendampingi Delia sampai Delia menemukan pasangan hidup. Terima kasih sudah mendukung, sudah membesarkan Delia sampai saat ini. Delia sudah mempunyai pilihan. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu. Bapak atau Ibu mau kasih nasihat, silakan. Pesan saya Pak. Pertama yang terpenting,
Nomorsatukan Tuhan dalam segala perkara. Dan dalam menjalani kehidupan ini jangan sampai menyimpang ke kanan, ke kiri. Harus tetap fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Udah demikian aja. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Dan doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua, Raymond Robi Rivaldi dengan Delia Frestiani, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Kepada mempelai berdua, setelah engkau menikah, engkau lepas daripada otoritas orang tuamu, kau membangun rumah tangga sendiri, demikian juga orang tua harus melepaskan otoritasnya, memberikan kesempatan bagi mereka membangun rumah tangga. Salah satu pemicu rumah tangga ketika orang tua ikut campur terus dalam kehidupan rumah tangga anak-anaknya. Ketika dia sudah dewasa, dia punya mobil sendiri, dia biarlah mengendarai kendaraan rumah tangganya sendiri, karena masing-masing punya sendiri. Dan itu yang dikehendaki, sehingga hubungan mertua dengan menantu tetap baik. Menjadi pemasalah pemicu seringkali anaknya. Jadi baik Raymond maupun Delia setelah menikah, kalau ada apapun jangan lapor sama orang tua. Dikit-dikit lapor. Nah nanti otomatis orang tua juga jadi dengan menantu jadi tidak respect. Tapi kalau jadi anak tetap ditanya orang tua, gimana pasanganmu? Oh baik Oma, wah dia sayang sama saya. Oh dia sayang juga sama menantunya. Saya gitu ya, istri saya enggak pernah jelek-jelekin saya di hadapan mertua, jadi saya disayangi mertua saya. Iya itu saudara ya, rumah tangga harus dibangun dalam kasih. Saya undang mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Raymond Robi Rivaldi dengan Delia Frestiani. Kembali kami bersatu hati kami serahkan Tuhan, bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan sertai perjalanan kehidupan mereka, hari demi hari mereka jalani Tuhan, senantiasa dalam perlindungan berkat-Mu. Berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan sukses. Dan Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Tuhan berkati juga kedua orang tua yang sudah berkorban membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanannya tidak menjadi sia-sia. Biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan putra-putrinya. Dan juga bahkan sampai keturunannya, sampai pada cucunya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati juga usaha pekerjaan keuangannya. Tuhan berkati juga kami semua yang ada di tempat ini Tuhan.
dengan berkat-berkat yang sama dalam kehidupan keluarga. Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, kalau ada mereka yang menghadapi pergumulan masalah Tuhan tolong, Tuhan buat jalan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biar semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang mempelai berdua maju ke depan, kemudian menghadap para hadirin. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang hadir untuk memberi ucapan selamat pada mempelai.